Hai sahabat Bentai, terima kasih karena telah menyaksikan YouTube channel ini. Sekarang kita akan masuk pada materi kedua di Bentai atau belajar sambil nyantai. Materi kali ini yang akan kita bahas adalah transformasi geometri untuk SMP kelas 7. Sebenarnya materi ini sudah saya buat saat saya masih kuliah di tahun 2018. Semoga bermanfaat. Oke, pertama, materi ini saya buat berdasarkan KD yang ada di SMP kelas 7 terkait transformasi geometri, yakni poin 3.5 dan 4.5. Nah, tujuannya agar siswa atau kalian yang menyaksikan video ini dapat menjelaskan konsep transformasi geometri. Intinya seperti itu. Nah, peta konsep yang akan kita bahas di sini, materi prasyaratnya. Jadi, materi yang harus kalian pahami sebelum mempelajari materi ini adalah tentang koordinat. Selanjutnya, pada pembahasan kali ini kita akan membahas 4 submateri, yakni translasi atau pergeseran, refleksi atau pencerminan, rotasi atau perputaran, dan dilatasi atau pembesaran ataupun pengecilan. Jadi bergantung ya. Nah, transformasi sendiri adalah perubahan suatu objek setiap koordinat titik menjadi koordinat lainnya pada bidang dengan aturan-aturan tertentu. Nah, ini gambaran transformasi dalam kehidupan. Jadi, ketika kayak seseorang bercermin, ya kan, itu kan merefleksikan atau sebenarnya secara tidak langsung menerapkan submateri pencerminan atau transformasi. Terus permainan ini yang kita mainkan di taman saat kecil, ini kan berputar. Nah, itu mencerminkan materi rotasi seperti itu. Nah, apa kalian sudah memperhatikan gerakan pion caturnya? Gerakan tersebut merupakan bentuk dari pergeseran atau perpindahan dari satu titik atau objek pada bidang dengan jarak dan arah tertentu ke titik yang lain. Ya, jadi translasi itu intinya adalah tentang pergeseran. Seperti ilustrasi yang barusan kalian lihat. Secara matematis bisa kita lihat seperti ini. Misalkan di sini titik ungu ini adalah bidang yang akan kita translasikan. Titik mulainya 2,3. Sekarang kita lakukan pergeseran. Nah, dia mengalami pergeseran sejauh 7 langkah terhadap sumbu X yang awalnya di 2 berpindah di 9. Maka koordinatnya berubah menjadi 9,3. Hal ini menyatakan bahwa yang awalnya titiknya 2 karena bergeser sejauh 7, maka X-nya ditambah 2. Jadi 9. X ditambah 7. Jadi X awalnya 2 ditambah 7 jadi 9. Sedangkan untuk Y-nya karena tidak mengalami pergeseran maka tetap atau ditambah 0. A aksen, pete atas dibacanya aksen ya. A aksen itu adalah hasil translasi atau hasil pergeseran. Bisa juga kalian sebut sebagai hasil bayangan. Sama saja. Kita ulang. Jadi awalnya 2,3. Ketika kita geser sejauh 7 langkah terhadap sumbu X, maka dia akan menjadi berapa? Ya,
Jadi 9,3. Seperti itu. Nah, secara umum, rumus translasi dituliskan seperti ini. Misalkan X, Y, A, dan B adalah bilangan real. Translasi titik A dengan koordinat X, Y dengan menggeser sumbu X sejauh A dan menggeser ordinat Y sejauh B, sedemikian hingga diperoleh titik A aksen X ditambah A, Y ditambah B secara notasi dilambangkan dengan yang di kotak biru seperti ini. Jadi titik mulainya tinggal kalian jumlahkan terhadap pergeserannya. Selanjutnya adalah refleksi. Nah, bisa kalian bayangkan ketika kalian bercermin, pasti bayangan yang muncul di cermin akan sejajar atau akan memiliki ukuran yang sama dengan ukuran kamu kan? Nah, refleksi atau pencerminan itu merupakan transformasi yang memindahkan setiap titik atau objek pada sebuah bentuk ke titik yang simetris dengan titik semula terhadap sumbu pencerminan tersebut. Maksudnya apa? Nah, seperti ini. Misalkan anak laki-laki ini akan kita cerminkan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi kita membayangkan sumbu X ini adalah cermin di bawah, sumbu Y adalah cermin di sampingnya. Kira-kira ketika anak ini tercermin terhadap sumbu X, bayangannya akan jatuh di mana? Ya, seharusnya di bawahnya. Ya kan, karena posisinya sejajar. Nah, seperti ini. Jadi ketika dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya akan muncul seperti ini. Begitupun ketika dicerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya akan seperti yang ada di gambar kiri atas. Nah, bagaimana untuk jika dicerminkan terhadap pusat 0,0 ini? Maka hasilnya akan seperti yang ada di kiri bawah. Seperti itu. Kalau kita gambarkan secara koordinat, titik ungu ini kita namai P dengan koordinat M, N. Maka ketika dicerminkan terhadap sumbu X, yang mengalami perubahan adalah sumbu Y-nya. Karena posisi X-nya tetap, tapi posisi Y-nya berubah. Oleh sebab itu, berubah jadi M, negatif N. Begitupun ketika dicerminkan terhadap sumbu Y. Ketika dicerminkan terhadap sumbu Y, sumbu yang berubah adalah sumbu X-nya. X-nya berubah menjadi negatif. Tapi posisi Y-nya tetap. M di sini, jadi yang di kotak ini itu adalah penulisan secara matematis. M di sini bermakna refleksi atau dalam bahasa Inggris mirror. Oleh sebab itu simbolnya M. Nah, jadi misalkan titik ini P 2,3. Maka ketika dicerminkan terhadap 0,0 akan berubah menjadi negatif 2, negatif 3. Seperti itu. Jadi P aksen ini maksudnya ini ya, hasilnya ya. Jadi yang ini P aksen, ini P aksen, ini P aksen merupakan hasil dari pencerminan titik awal. Nah, bagaimana ketika pencerminannya itu terhadap suatu garis? Misalkan di sini Y sama dengan X dan Y sama dengan negatif X. Kalian bisa lihat dari animasi yang diberikan.
Nah, selanjutnya ini adalah refleksi satu titik P X, Y terhadap garis biru ini, yaitu X sama dengan M. Jadi dari ilustrasi yang muncul ini, maka kita peroleh P X, Y ketika dicerminkan terhadap garis X sama dengan M akan menghasilkan bayangan dengan letak koordinat 2M dikurangi X, Y. Bagaimana jika titik ini kita cerminkan terhadap sumbu Y sama dengan K? Seperti ilustrasi yang sudah kalian lihat, maka yang mengalami perubahan adalah Y-nya. Posisi X-nya tetap, Y-nya mengalami perubahan menjadi 2K dikurangi Y. Nah, dari ilustrasi-ilustrasi tersebut dapat disimpulkan bahwa sebuah titik P dengan koordinat X, Y akan direfleksikan terhadap sumbu X, Y, dan pusat 0,0. Juga terhadap sumbu Y sama dengan X, dan Y sama dengan negatif X. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, ketika refleksi terhadap sumbu Y, notasinya MX, ketika terhadap sumbu X, notasinya MX, terhadap sumbu Y, notasinya MY, terhadap pusat koordinat 0,0, notasinya M0. Nah, ini untuk sumbu-sumbu yang lain. Jadi terhadap sumbu Y sama dengan X, notasinya M, Y sama dengan X. Jadi kalian tinggal menambahkan simbol M. Mirror. Jadi kalau di buku kalian ada simbol M, kalian jangan bingung, itu berarti bermakna refleksi atau pencerminan. Nah, kalau rotasi adalah perputaran. Ya, perhatikan arah perputarannya seperti ini. Jadi rotasi atau perputaran adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang ke titik lainnya dengan cara memutar pada pusat titik tertentu. Rotasi pada bidang datar ditentukan oleh hal-hal berikut. Yang pertama, pusat perputaran. Yang kedua, arah perputaran. Dan yang ketiga adalah besar sudut perputaran. Nah, ya, kita perhatikan dari ilustrasi ini. Jika berlawanan arah jarum jam, sudut rotasi akan positif. Jika searah jarum jam, sudut rotasi akan negatif. Jadi ketika gambar pertama ini yang ada di sini, yang ada di kanan atas, diputar, berlawanan arah jarum jam, nah maka akan menjadi positif. Nah, secara matematis seperti ini. Jika diketahui titik awalnya P, X, Y, dan rotasinya berpusat pada 0,0 berlawanan arah jarum jam, juga perlu diperhatikan besar sudutnya. Ya, jadi kalian harus memperhatikan besar sudutnya juga, maka akan berbeda hasil rotasinya atau hasil bayangannya atau perubahannya dari awalnya Px, Y. Kalau terhadap pusat 0,0 berlawanan arah jarum jam ketika 90 derajat, maka menjadi min Y, X. Kalau 180 derajat menjadi min X, Y. Kalau 270 derajat menjadi Y, min X, dan seterusnya. Kalian bisa lihat dan bisa kalian juga catat sendiri perubahan-perubahannya seperti yang ada di layar. Selanjutnya dilatasi.
dilatasi adalah perbesaran yang dilakukan. Itu kata kuncinya. Jadi dilatasi adalah transformasi yang mengubah ukuran atau skala suatu bangun geometri, bisa pembesaran, bisa pengecilan, tergantung faktornya, tetapi tidak mengubah bentuk bangun tersebut. Dilatasi dapat ditentukan oleh dua hal, yaitu pusat dan faktor. Ketika faktornya itu berupa angka bulat positif, tentu hasilnya akan menjadi perbesaran. Namun ketika angka faktornya atau bilangan faktornya itu merupakan bilangan pecahan, bisa jadi hasil yang diperoleh justru lebih kecil. Seperti contoh yang ada di kiri kalian, titik hitam ini adalah pusat dilatasi 0,0. Bangun yang akan kita latasi adalah segitiga kecil ini. Kemudian kita perbesar 2 kali, yang artinya setiap titik koordinat yang membentuk segitiga ini, kita kalikan dengan 2. Karena 2 kali. Karena syarat dilatasi tadi tidak akan mengubah bentuk. Nih, kita perhatikan ilustrasinya. Nah, segitiga A merupakan segitiga awal, dan segitiga A aksen merupakan segitiga yang diperbesar sebanyak 2 kali. Dari situ kita bisa simpulkan bahwa dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala K akan bermakna titik awal tadi tinggal kita kalikan masing-masing terhadap dengan K. Jadi koordinat A, B atau X, Y tadi kita kalikan dengan faktor skala K. Nah, bagaimana ketika pusatnya tidak 0,0? Maka akan menjadi seperti ini. Jadi ada sedikit perubahan. Nah, sekarang kita akan masuk game yang bisa kalian gunakan juga untuk latihan menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Let's go! Pilih segitiga yang menurut kamu adalah perbesaran dari segitiga yang hijau. Menurut kalian yang mana? Aku kasih waktu kalian 5 detik ya untuk berpikir. Ayo, mana menurut kalian yang merupakan perbesaran dari segitiga hijau ini? Apakah segitiga yang ungu? Ataukah segitiga yang oranye? Atau mungkin saja segitiga yang biru? Apa kalian sudah menemukan jawabannya? Yang menurut kalian benar? Kita akan mengeceknya. Di antara kalian yang memilih biru, kita lihat ya, apakah jawaban ini benar atau tidak. Ternyata salah. Jadi kalian masih keliru. Coba tadi diingat lagi clue untuk perbesaran atau dilatasi. Sekarang yang oranye kita klik. Ternyata masih salah. Berarti jawaban yang benar adalah yang ungu. Yeay, selamat bagi yang sudah menjawab ungu. Berarti kalian sudah memahami bagaimana proses dilatasi berdasarkan 3 faktor yang kita sebutkan tadi. Lanjut ke pertanyaan atau ke game berikutnya. Tentukan bayangan titik A 3, -4 jika digeser oleh T -3,9. Akan saya beri waktu beberapa saat untuk kalian menentukan jawabannya dan menghitung.
Ya, ada yang sudah menjawab. Apakah yang pertama ini jawabannya? Ataukah yang kedua? Ataukah yang ketiga? Ataukah yang keempat? Kalian bisa komen bagaimana cara mengerjakannya. Bisa jadi komen-komen kalian juga bisa membantu teman-teman yang lain untuk memahami pertanyaan ini. Mana jawaban yang benar? Ya? Iya, yang ini, yang 0,5. Kalau kalian yang sudah tahu dan sudah benar jawabannya seperti yang saya lakukan, bisa kalian ketik di kolom komentar bagaimana caranya. Bagi yang belum paham pun nggak apa-apa, silakan tanya. Komen di kolom komentar, nanti akan saya bantu untuk memahaminya lagi. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Tentukanlah bayangan titik C 2,8 jika digeser oleh T1 sejauh 2,8 dan dilanjutkan oleh T2 min 2, min 5. Jika kalian mendapatkan pertanyaan seperti ini, artinya titik C atau titik awal itu digeser 2 kali oleh T1 dan dilanjutkan oleh T2. Kira-kira jawaban yang benar yang mana menurut kalian? Apakah yang pertama? Atau yang kedua? Atau yang ketiga? Bisa juga yang keempat. Apakah kalian sudah menentukan jawabannya? Ya, jawabannya adalah yang keempat, 2,11. Sekarang, tentukanlah bayangan titik C 2,8 jika dicerminkan oleh sumbu X. Nah, kuncinya tadi kalau dicerminkan terhadap sumbu X, siapa yang mengalami perubahan dan siapa yang tetap? Manakah jawaban yang benar? Adakah yang menjawab sama? Ups. Kalau kalian menjawab pertanyaan yang pertama, dia tidak mengalami perubahan apapun, yang berarti dia tetap, ya. Kira-kira yang mana? Antara kiri bawah, kanan atas, atau kanan bawah? Yang ini, yang kanan atas, 2,8. Jadi ketika dicerminkan terhadap sumbu X, maka posisi di X-nya akan tetap, yang berpindah hanya yang Y-nya, ya kan? Seperti kita bercermin di depan kaca, kita akan berada di posisi yang sama, hanya jaraknya seakan-akan kita mengalami pergeseran. Tentukan bayangan B min 2, min 13 jika dicerminkan oleh garis Y sama dengan 4. Kira-kira jawaban yang benar yang mana? Yang mana kira-kira? Adakah yang menjawab yang atas? Yang kiri atas? Atau ada yang menjawab kanan atas? Atau ada yang menjawab kanan bawah?
Atau ada yang menjawab kiri bawah. Ini tipe ya, ini harusnya B. Karena titiknya B, maka bayangannya B juga. Baik, kita cek ya. Jawaban kalau yang atas. Ups, jawaban ini masih salah. Jadi yang kiri atas masih keliru. Kalau kalian menjawab yang kiri bawah, masih keliru juga. Kalau kalian yang menjawab kanan atas, nah benar, 10, negatif 13. Yang mengalami perubahan adalah titik X-nya. Lanjut. Pilihlah jajar genjang hijau yang menurut kamu merupakan pencerminan jajar genjang biru yang tepat. Yuk, tadi kunci pencerminan. Kira-kira yang mana di antara yang kiri atas, kiri bawah, atau kanan bawah? Jajar genjang mana yang merupakan pencerminan dari jajar genjang biru? Yang ini benar. Karena jajar genjang hijau yang kanan bawah merupakan pencerminan jajar genjang biru terhadap sumbu X. Kalau yang kiri atas, salahnya di mana? Salahnya adalah di posisinya. Jadi terbalik. Harusnya titik ini yang di atas ini. Kalau yang kiri bawah, salah di posisi. Karena pencerminan tidak akan menggeser. Ketika titik awalnya di sini, maka seharusnya titik bayangannya juga tetap di sini. Tidak akan maju seperti ini. Apakah kalian sudah paham sampai sini? Kita lanjut ya. Tentukan bayangan titik 5, negatif 3 yang diputar dengan pusat 0,0 sebesar 90 derajat melawan arah jarum jam. Menurut kalian, mana yang benar? Kita cek. Apakah yang pertama? Ups, masih salah. Atau bawahnya? Masih salah juga. Atau jangan-jangan yang kanan atas? Bagaimana bisa mendapatkan ini? Kalian bisa buka atau kalian bisa ulang sedikit di bagian materi yang rotasi. Bagi yang sudah tahu, bisa kalian tulis di kolom komentar untuk membantu teman-teman kalian yang lain. Lanjut. Sebuah segitiga ABC dengan A koordinatnya 2,1, B 5,3, C 3,4. Bayangan segitiga ABC jika diperbesar 2 kali terhadap pusat 0,0 yang terbentuk adalah, nah, jika diperbesar 2 kali terhadap pusat 0,0. Kira-kira yang terbentuk apa? Tadi kuncinya ketika 0,0 dan faktornya 2 kali. Kira-kira mana jawaban yang benar? Yang ini betul. Tinggal kalian kalikan 2 setiap masing-masing titik awalnya ya terhadap faktornya ini 2 kali. Nah, sampai sini apakah kalian sudah paham? Menyenangkan bukan? Bisa belajar sambil bermain. Matematika itu mudah, jadi jangan bosan untuk terus belajar matematika. Sampai jumpa di materi berikutnya. Kalau kalian ada saran atau request mau materi apa lagi yang mau dibahas, silakan ketik di kolom komentar. Dan kalau ada soal yang memang kalian juga masih belum paham, boleh juga tulis soalnya di kolom komentar terkait transformasi geometri atau soal apapun seputar matematika. Kita akan diskusikan bareng.
See you.